teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sehat-sehat semua ya, Nak ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Ada yang tidak puasa hari ini, Nak? Ada, Bu. Wahyu, Bu. Ayo, Bu, tidak puasa. Kelihatan dimakan. Iya, semangat sekali hari ini Wahyu. Wahyu puasa tidak, Nak? Puasa, Ji, Bu. Oh, alhamdulillah. Itu, Bu, itu, Bu. Semangat sekali kena minum, Ki. Ibu, itu Bu apa itu Bu Anis berkurang pahalanya puasanya, tapi mereka bilang tidak puasa. Oh, astagfirullahaladzim. Coba Aniswan minta maaf dulu coba dengan dengan Wahyu ya. Minta maaf Pak Wahyu. Iya. Karena bulan puasa ini alangkah baiknya kita saling memaafkan. Nah, hari ini maafkan, Bu. Udah siap belajar belum, Nak? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Tadi pagi jam 7 Ibu sudah kasih link kalian untuk mengabsen pembelajaran kita hari ini. Nah, karena sudah diabsen belum di Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Sudah. Guru saya, Bu, guru. Iya, tadi sudah Ibu lihat ada beberapa. Nah, Ibu mau cek dulu sekarang satu-satu anak-anak Ibu ini. Yang tutup kameranya coba dibuka dulu. Ibu mau lihat muka-muka ganteng dan cantiknya. Coba dibuka dulu kameranya ya. Ada Wahyu? Iya, ada Bu. Sudah terbuka, Ji. Oh iya. Hadir, Bu. Oke, Carolina. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Putriana. Alhamdulillah, Bu. Hadir, Bu. Oke, Rusdiana. Ada Miki Buros? Oke, mungkin Bu. ada ya. Bu Karisma, Hadir, Bu. Kasmawati, Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu Guru. Siapa yang tidak hadir ini ya? Ibu lihat kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 ada 10 orang ya. Siapa ini yang tidak masuk? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sama Rizal, Bu. Mencret, Bu. Kenapa Wahyu tahu dia mencret, Ki? Tanya ke tadi, Bu, tanya ke Ibu Guru, bilang mencret, tidak harus, nggak bisa ikut belajar. Oh, begitu. Oke, coba Ibu lihat hari ini. Sudah buka kamera semua, Ibu mau lihat. Sudah mandi belum ya pagi ini ya? Jangan-jangan ini kita belajar tapi belum mandi. Ayo, sudah sikat gigi belum? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah. Nah, Dari tadi, Bu Guru. kalian sudah siap, sudah buka kamera, sudah siap pakaiannya, sudah mandi, berarti kita siap untuk belajar. Nah, anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, coba sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Ayo, siapa tanpa disuruh Ibu minta, siapa ya yang bersedia memimpin doa kita hari ini ya? Ayo coba Karisma pimpin doa teman-temannya. Iya, terima kasih Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Karisma telah memimpin Ya, doa kita Bu. hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau minta kalian menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Apa lagunya, Nak? Hafal, Bu. Alhamdulillah. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Anda sudah menyanyikan lagu Bandung dengan semangat. Ya. Oke, nah ada yang tahu lirik Halo Halo Bandung itu kira-kira ceritanya tentang apa ya? Coba Sophia, kira-kira lagunya Halo Halo Bandung itu mengenai apa ya kira-kira ya?
Mungkin kejadian yang ada di Bandung, Bu Guru. Iya, kenapa kira-kira? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan Kak. Coba, Sapriani, kira-kira menurut Sapriani, itu kalau lagu Halo Halo Bandung tentang apa ya? Karena peristiwa Bandung Lautan Api kayaknya. Iya, nah asal kalian tahu ya nak ya, itu di Bandung dulu sebelum kita terjadi kemerdekaan itu perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah itu sangat sulit. Ya, makanya sampai ada beberapa lagu-lagu yang mencerminkan kisah atau proses bagaimana para pahlawan kita pahlawan kita dulu itu berkorban nyawa, harta, ya, untuk memerdekakan Indonesia. Nah, alangkah baiknya kita, kalian khususnya sebagai penerus bangsa, alangkah baiknya untuk meneruskan perjuangan mereka. Jangan sampai pahlawan-pahlawan kita sudah susah payah untuk memerdekakan Indonesia, tidak mau memperjuangkannya. Nah, di sini Ibu akan memberikan, Ibu presentasi dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, Ibu share dulu. Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum, Bu Guru. Belum kelihatan ya? Belum. Oke, sambil menunggu. Kira-kira kalau bagaimana sih cara kalian untuk menghargai jasa pahlawan kita, nak? Coba Wahyu, bagaimana kira-kira? Bagaimana caranya Wahyu menghargai jasa para pahlawannya? Ayo, bagaimana? Mendoakan para pahlawan, Bu. Bagaimana cara mendoakannya? Ketika semoga mereka masuk surga atas jasa-jasa memerdekakan di negara Indonesia, Bu. oh, Yang kita kedua bisa juga, Bu, dengan mengunjungi makamnya, ziarah ke makamnya. Hebat, anak ibu hebat sekali. Ya, itu mungkin salah satu cara kita bagaimana untuk menghargai jasa pahlawan. Nah, anak-anakku saya sekalian, nah di sini kita akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan ya mengenai pengaruh color terhadap wujud benda. Ya, sudah disiapkan bahan-bahannya yang ibu WA di grup, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Siapkan semua ya, ada es batu, ada mangkok, dan ada palu-palu sudah disiapkan semua ya, nak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, nah, setelah itu kita akan berdiskusi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Itu apa sih Rengas Dengklok? Dan yang terakhir, Ibu mau minta kalian nanti mengamati video yang Ibu berikan, kemudian kalian lihat ada bentuk-bentuk tari seperti apa, di sekolah lantainya bagaimana. Bisa kita lakukan kegiatan ini sampai terakhir? Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Coba. Gambar apa ya ini ya? Air, Bu. Air itu, Bu, di atas daun. Air di atas daun. Apalagi coba. Embun. Kalau ini Sama, Bu. Butir-butir air. sama. Butir-butir air ya. Coba, kira-kira di antara kedua gambar ini, Ibu mau minta dong pendapat kalian. Misalnya ini sama-sama apa ya gambar ini ya? Sama-sama bunga, sama-sama tanaman. Sama-sama tanam, boleh. Apalagi coba? Hebat, Wahyu dari Sama ada butir airnya, Bu. Sama-sama dikena air. Butir air. Kira-kira kalau butir-butir air itu apa namanya? Ada yang tahu? Apa ya kira-kira ya? Apa itu, Bu? Coba Ansuan. Biasanya kalau pagi Ada hari tanya, Kak. tumbuhan Embun. air-airnya apa sih disebut, nak?
Iya, Bu. embun di pagi hari. Nah, di pagi hari ini merupakan proses perubahan wujud benda ya dari gas menjadi air. Nah, Cair. yang Ibu mau tanya sekarang, siapa yang bisa jawab nanti Ibu dapat kasih bintang. Ya, ini embun ini, apakah kalau siang hari, apakah masih ada ya di bunga-bunga ini? Tidak ada. Tidak ada. Bu. Tidak ada, Bu. Oke, ayo yang bisa angkat tangan ya, yang jawab Wahyu. pertanyaan Ibu ini. Wahyu. Kira-kira air pada bunga ini Wahyu. tidak ada. Wahyu. Ayo Wahyu, silakan Wahyu. Karena menguap, Bu, kena sinar matahari. Oh, karena menguap. Menguap. Karena menguap Ayo. sinar matahari sehingga menjadi awan. Ya boleh. Jadi ini karena embunnya itu terkena sinar matahari jadi panas, jadi akhirnya embunnya menghilang atau habis karena kalor atau karena panas. Nah, Ibu tadi sudah bagikan, sudah kalian lihat WA grup, Nak? Ada tadi KPD-nya Ibu bagikan yang pertama. Nah, Sudah, kita Bu. akan Sudah, Bu. percobaan. Ya, nanti Ibu lihat di sini, Ibu pakai 2 gawai. Jadi Ibu akan lihat, perhatikan cara kalian melakukan percobaan. Coba bisa dibaca, Aniswan, tujuannya apa? Iya, Bu. Apa Setelah tujuannya, Nak? melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan kalau dapat menyebabkan perubahan wujud benda dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah sudah lancar ya bacanya ya, Nak ya. Good, pintar sekali. Oke, kemudian Ibu mau tanya dong alat dan bahannya. Coba Ibu Putriana, apa aja Nak alat bahannya yang kita butuhkan di sini, Nak? Es batu, mangkok. Apa itu yang satu, Bu? Tidak bisa aku baca, Bu. Palu. Iya, Bu. Dan martil ya. Sudah siap semua Putriana? Iya, Bu. Barang-barangnya? Iya, Ya. Bu. Kemudian cara kerjanya coba Ibu minta Carlina baca dulu. Apa sih cara kerjanya? Saya, Bu. Iya, apa nah yang pertama? Diapakan itu percobaan kita yang pertama, Nak? Cara kerjanya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kedua, pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. Yang ketiga, letakkan beberapa potong es di mangkuk. Keempat, letakkan es tersebut di bawah panas terik matahari. Yang kelima, biarkan es selama 5 menit. Dan yang keenam yaitu amatilah perubahan pada es. Itu, Bu. Oke. Sampai di sini cara kerjanya paham, Nak? Ada yang masih tidak dimengerti? Paham? Kalau semua paham, sekarang Ibu kasih waktu kalian 7 menit ya. 7 menit untuk melakukan percobaan masing-masing. Ibu lihat dari sini ya. Silakan langkah pertama, langkah sampai ke langkah 6. Ya. Nih, siapkan dulu alat dan bahan. Sudah disiapkan semua? Sudah, Bu. Nah, sekarang pecahkan esnya. Wahyu, sudah dipecahkan esnya, Wahyu? Sudah, Bu. Belum, Bu. Jangan diminum itu nanti esnya ya. Pecahkan saja ya, jangan jadikan masukkan dalam gelas jadi sirup. Ya, Bu. Nah, lanjut yang ketiga, letakkan beberapa potong es dalam mangkuk, sudah, Nak? Sudah, Bu. Dan letakkan esnya di dalam di tempat yang panas atau ada mataharinya. Coba Ibu mau minta lihat percobaan kalian. Apa yang terjadi dengan es tersebut? Jadi Ada yang air, bisa? Bu. Angkat tangan, Nak. Siapa yang bisa silakan angkat tangan biar Ibu lihat. Saya, Bu Guru. Saya, Bu. Saya, Bu Guru. Putriana, Bu Guru. Putriana, di situ ada tombol angkat tangan, coba biasakan pakai angkat tangan biar Ibu bisa lihat karena di sini Iya, terpakai Bu. tombol. Iya, Bu. Oke, Sudah, Bu. Sapriani dulu. Apa yang terjadi dari percobaan Sapriani, Nak? Airnya mencair, Bu. Esnya Mencair. mencair. Bagaimana dengan Putriana?
Putriana, bagaimana keadaan percobaannya? Berubah jadi air ini, Bu. Dari tadi yang keras menjadi air. Oke, nah berarti di situ bisa kita lihat bahwa air yang pertamanya es batu itu keras ya, berbentuk ya. Karena akibat panas maka dapat mengubah bentuknya menjadi air atau dia mencair. Nah, dari sini, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih hasil percobaan kita hari ini? Ayo, Karisma, silakan disimpulkan. Es bisa mencair karena panas, Bu. Iya, atau bahasanya yang lebih runtun adalah panas dapat mengubah atau perubahannya bisa mengubah bentuk benda, ya, oke. Nah, jadi kesimpulannya, kalor dapat mengubah wujud benda. Apa itu kalor tadi, Nak? Masih ingat nggak? Panas, Bu. Panas, Bu. Ya, katanya apabila zat tersebut diberi kalor atau panas terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Nah, katanya. Jadi kalau zat itu, benda itu dikasih panas terus-menerus akan mengalami perubahan wujud. Contohnya apa? Apa ini, Nak? Lilin. Lilin, Bu. Lilin, Bu. Pernah? Nah, Pernah, Bu. apa? Itu, Bu, mentega, Bu. Mentega. Mentega. Kenapa menteganya? Dilelehkan, panas, Bu. Bu. Menjadi Meleleh. Kenapa ini mentega bisa mencair? Meleleh. Karena panas ya, Bu. Karena panas. Kemudian ini tadi yang kita bahas. Nah, kira-kira ada lagi kah contoh-contoh dalam kehidupan kita? Husna, coba Husna apa lagi, Nak? Contohnya, Nak? Pernah lihat besi, las besi? Itu lagi. Nah, itu salah satu contohnya juga ya, Nak, ya. Nah, lanjut. Kemudian kita akan berdiskusi tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, Ibu mau tanya, sebelum Ibu tanya gambar ini, hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. 7. Kemarin tanggal berapa ya? 7. Tanggal 6, Bu. Kira-kira Aniswan, tanggal 6 Agustus 1945 terjadi ya, peristiwa apa pada saat itu? Ada yang tahu? Kira-kira peristiwa Rengas Dengklok. 16 Agustus, 6 Bu. Agustus. Ibu tanya 16 Agustusnya. Ayo kira-kira apa ya yang terjadi pada 6 Agustus 1945? Agustus. Ayo, coba gambar ini gambar apa? Nagasaki, Bu Guru. Bu. Nagasaki dijatuhi bom atom, Bu. Dengan Iya, pinter sekali Safriani ya, Ibu kasih jempol. Ternyata pada tanggal 6 Agustus 1945 itu Hiroshima di Jepang terjadinya bom, ya, yang bom nuklir yang dilakukan oleh sekutu, ya, melakukan bom ke kota Hiroshima yang mengakibatkan Jepang secara tidak langsung mengundurkan diri dari Indonesia. Nah, pada saat Jepang sudah mulai mundur, nah disitulah saat kita rakyat Indonesia melakukan perjuangan untuk melakukan kemerdekaannya. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi tentang peristiwa-peristiwa apa saja sih yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Ya, sudah Ibu bagikan tadi LKPD-nya di grup ya, Nak, ya? Sudah dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi di sini, ya, dilihat di sini. Ini ya. Ini ada tujuannya kalian baca, ya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja. Lihat pointer Ibu ya, Nak, ya. Kemudian kalian melakukan amati teks bacaan tersebut, ya. Kemudian setelah itu tugas kalian adalah mengisi peta konsep ini, ya. Kemudian kalian simpulkan. Bisa dipahami, Nak? Siap. Bisa ya. Nah, di sini teksnya sudah Ibu
masukan ya peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Oke, silakan Wahyu baca. Oke, terima kasih Wahyu. Sudah membacanya semuanya ya, Nak ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Nah, katanya setelah peristiwa dibacakannya teks proklamasi, ternyata berita proklamasi itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Bagaimana cara penyebarannya? Yang pertama itu dari para pemuda. Jadi para pemuda di Indonesia itu mulai menyebarkan pamflet, ya, mengadakan pertemuan, menulis pada tembok-tembok kalau kita sudah merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, wartawan kantor berita Dome, ya, atau sekarang namanya kantor berita Antara. Nah, di situ juga para wartawan juga mengabarkan informasi-informasi tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi semakin banyak orang yang tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Setelah itu juga disebarkan oleh surat kabar, ya. Kemudian juga pemerintah juga meminta untuk gubernur-gubernur yang sudah dilantik untuk mengabarkan bahwa Indonesia merdeka. Jadi pada saat tanggal 17 Agustus diumumkan proklamasi kemerdekaan, pada saat itu juga seluruh warga Indonesia itu mengabarkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Ya. Nah, sambutan-sambutannya nanti kalian bisa baca, sudah Ibu kasihkan tadi di LKPD-nya, silakan dibaca. Nah, di sini kalian menjawab hasil analisisnya. Ayo, ada yang tahu ya kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Coba lihat LKPD Ibu bagikan tadi. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tahu. Di LKPD tadi ya, Nak ya, sudah Ibu bagikan. Kapan sih 16 Agustus 1945, Bu. Oke, Ustaz. 16 Agustus, Bu. 16 Agustus, Mbak Mas 45 bagus sekali. Apa kira-kira yang terjadi di Rengas Dengklok? Ada yang tahu? Bung Karno diculik, Bu. Iya, betul sekali, Sapriani, pintar anak Ibu Sapriani ya. Itu adalah ketika Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Kira-kira kenapa sih Soekarno dan Hatta itu diculik di Rengas Dengklok? Ada yang tahu nggak, Nak? Kenapa kira-kira? Mereka kenapa sih sampai diculik? Dan diculiknya oleh orang Indonesia lagi. Kenapa kira-kira? Disuruh cepat-cepat proklamasikan kemerdekaannya Indonesia, Bu. Mau mengganti posisinya mungkin, Bu. Akhirnya mereka diamankan. Tenang, ya, jadi bisa melaksanakan proklamasi, ya. Paham sampai di sini untuk proklamasi Rengas Dengklok, ya. Jadi peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa apa? Peristiwa dibawanya Soekarno-Hatta oleh para pemuda dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Di mana Rengas Dengklok? Di Banten. Nah, peristiwa ini terjadi pada kapan? Pada tanggal 16 Agustus 1945. Ulangi lagi, Tiana, tanggal berapa, Nak? 16 Agustus 1945. Nah, agar apa? Agar Soekarno dan Hatta itu aman dari pengaruh Jepang. Jadi tidak lagi niatnya untuk memerdekakan Indonesia, tidak lagi mundur. Jadi terus melakukan kemerdekaan. Nah, di sini Ibu ada video. Ya, videonya bisa dilihat di sini ya. Boleh ditonton. Studi berdasarkan jumlah dari sebelum kita bahas tentang kita bahas dulu pengertian tadi adalah gerak tubuh yang secara berirama senada dengan aliran musik yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Jenis tadi berdasarkan jumlah penarinya. Jenis tadi berdasarkan jumlah penarinya terdiri dari 3 jenis, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal. Tari
tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik laki-laki ataupun wanita. Penari laki-laki pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan kendali. Sedangkan penari wanita pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan lembut dan anggun. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua penari atau secara berpasangan. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh dua orang penari, yaitu penari pria dengan wanita, penari pria dengan pria, dan penari wanita dengan wanita. Tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dibawakan oleh 3 orang penari atau lebih. Contoh tari daerah yang merupakan tari tunggal. Yang pertama adalah tari pendek dari Bandung. Tari gambyong dari Yogyakarta. Diamati semua ya tarian-tariannya ya nak ya. Tari Kandagan dari Jawa Barat. Tari Kelana Topeng dari Yogyakarta. Tari Kacepasan dari Kalimantan Timur. Contoh tari daerah berpasangan.
Oke. Sudah dilihat tadi, Nak? Sudah, Bu. Tari. Coba sebelum ke tariannya, tadi dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira informasi apa ya yang kalian dapat dari sana ya, Nak ya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video yang Ibu tampilkan barusan? Coba Ibu minta Karlina, kira-kira apa saja yang kalian dapat informasi dari sana? Yang saya dapatkan dari video tadi, Bu, ada namanya tari tunggal, tari berpasangan, sama tari kelompok, Bu. Iya, pinter sekali anak Ibu ya. Memang katanya dari informasi Ibu tersebut, dilihat di situ ada namanya tari tunggal, ada namanya tari berpasangan, dan ada juga tari berkelompok. Coba ada yang tahu itu apa sih tari tunggal itu? Nah, kira-kira kalau dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira itu tari tunggal itu tari apa sih? Coba Aniswan. Guru. Apa itu tari tunggal? Dengan sendirian, Bu. Iya, tarian yang dilakukan dengan sendiri. Iya, lain kali kalau Aniswan ditanya langsung gercep ya, Nak ya. Langsung pencet itu moodnya. Oke? Lanjut. Kalau tari berpasangan, coba Ibu minta Sophia, apa itu artinya tari berpasangan, Sophia? Dilihat dari gambar dari video tadi. Kalau tari berpasangan itu, Bu, yang dikerjakan lebih dari satu orang. Kalau berpasangan lebih dari satu orang. Kalau kelompok, apa bedanya kalau begitu dengan kelompok? Berpasangan itu orang mungkin. Saya, Bu. Ayo boleh, ayo Karlina, apa itu kalau kelompok? Kalau tari kelompok, Bu, tadi penjelasannya tari yang dilakukan dari 3 orang atau lebih, Bu. Nah, apa bedanya dengan tari berpasangan kalau kata Ibu? Kalau tari berpasangan, Bu, tari yang dilakukan oleh 2 orang. Bisa laki-laki dengan perempuan, bisa perempuan dengan perempuan, bisa laki-laki dengan laki-laki. Itu pintar sekali Karlina. Berarti Karlina sudah menyimak dengan seksama video yang sudah barusan Ibu tampilkan. Ya, Sophia ya, itu kalau tari berpasangan, dia terdiri dari 2. Baik itu perempuan sama perempuan, perempuan sama dengan laki-laki, ataupun laki-laki sama laki-laki, itu yang dinamakan dengan berpasangan. Nah, sedangkan kalau kelompok, bedanya kalau kelompok dia lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa banyak-banyak. Ya, bisa lebih dari 10. Nah, itu yang dinamakan dengan tarian kelompok. Nah, sekarang Ibu bagikan kalian LKPD. Sudah dilihat LKPD-nya di grup ya, Nak ya? Jadi nanti di sini sudah, Bu. Ya, di sini kalian melakukan pengamatan setelah kalian baca tujuan dan langkah-langkah, kalian lakukan pengamatan. Pengamatan jadi dari tarian-tarian di sini. Lihat ini tarian ini yang Ibu tunjuk. Dilihat ini yang Ibu tunjuk, Nak. Ya, Bu. Kira-kira Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Lihat. Tunggalkah, tari kelompokkah, atau tari berpasangan? Selanjutnya begitu juga. Ada 9 gambar. Nanti kalian, setelah kalian amati ini, kemudian kalian isi di analisisnya. Ya. Jadi di sini sebutkan saja tadi di situ ada juga tadi nama-namanya. Ya. Di sini ada nama-namanya di sini. Tari pendek, tari kuda lumpik. Jadi kalian sebutkan. Ya. Ketika dianalisis kalian sebutkan di sini tari apa saja yang merupakan tari tunggal, sebutkan. Kemudian tari apa saja yang termasuk tari berpasangan, sebutkan juga. Ya, kemudian kalian simpulkan setelah itu. Paham? Bisa dikerjakan, Nak? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Setelah 10 menit Ibu akan minta kalian presentasi. Ya, presentasi dan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, oke? Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. 1, 2, 10. Oke, sudah ya anak-anak ya. Silakan Ibu minta hasil analisisnya. Ibu minta Karisma. Coba Karisma. Halo Karisma, ada nih Karisma?
Oke. Aduh, minta Garis maaf menahan Bu, saya lagi sakit ini. Nggak sempat kerja Bu, lagi sakit. Oh, oke. Kalau begitu siapa yang siap? Coba, Sapriani, kira-kira tari tunggal sebutkan di situ apa saja dari LK ini lihat, ya. Dari LK ini tari tunggal apa saja? Ya sebutkan. Tari pendek, tari merak. Iya, tari pendek dan tari merak, pinter. Kemudian Ibu minta tari yang berpasangan. Coba Ibu minta. Mana Wahyu? Ada Miki Wahyu? Lagi Miki kayaknya ini Wahyu. Oke. Tari saman, Bu. Oh ya, tari saman. Tari saman, Bu. Dan dari apa kira-kira? Tari saman berpasangan, Nak. Berkelompok, Bu. Iya, Bu. Yang berpasangan Ibu tanya. Oh, yang berpasangan, Oh, berpasangan, Bu. Tari Bu. serampang 12. Tari serampang 12, Bu. Tari serampang, Bu. Dan tari apa lagi? Katreji, Bu. Iya, Katreji dari Maluku ya. Ini kalau Katreji ini lagu tarian daerah dari Maluku. Dan kalau tari yang kelompok bisa oke, ada Wahyu. Coba Wahyu kelompokkan dulu mana yang termasuk tari kelompok Wahyu. Jadi pegang kepala Wahyu, ibu tanya ke ini nak, yang mana coba dilihat dari gambar di sini nak, coba perhatikan baik-baik, ya dilihat gambar yang mana itu termasuk tari kelompok, coba dilihat. Kecil sekali Ibu. Sudah Ibu bagikan LK-nya di grup tadi nak, jadi baca berarti LK-nya ketawa. Tari kipas, Bu. Oh, tidak Tari saman, tari kipas, Bu. Tari piring. Tari piring, Bu. Iya, pinter-pinter semua. Nanti Wahyu dibuka lagi LK-nya Wahyu ya. Dikerjakan di LK-nya Wahyu. Iya, Bu. Nanti Pak Wahyu disuruh menari. Kuis, ya. Kuisnya yang bisa jawab Ibu kasih bintang. Tapi dengan syarat tidak boleh langsung disebut. Tunjuk tangan, angkat tangannya, kan ada di situ ada tombol. Dilihat ada tombolnya, nah, angkat tangan di situ dilihat. Yang sebelah kanan. Nah, kalian harus angkat tangan cepat-cepat dia yang Ibu tunjuk. Oke? Ibu lihat dulu ininya. Oke, lihat ini termasuk tari apa? Jenis bentuknya. Oke, Putri Ana dulu. Tari tunggal, Bu. Tari tunggal, good. Kemudian Sapriani, tari apa ini, Nak? Tari berkelompok, Bu. Oke, kemudian Karlina. Tari berpasangan, Bu. Ibu mau tanya, yang Ibu tunjuk ini, nih. Oke, masih ingat ini kira-kira nama tariannya apa ya? Tari pendek. Tari pendek. Mengamati dengan baik, ini namanya tari pendek. Kemudian yang di tengah tari apa, Nak? Ayo. Tari saman. Tari saman, Bu. Saman ya, bukan zaman tapi saman. Oke, ada yang tahu tari saman dari mana? Ayo. Aceh. Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat. Aceh, Bu. Ayo, yang mana yang benar? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Itu Wahyu. Kira-kira dari mana, Sapriani? Dari Aceh itu, Bu. Ini tari saman, ini tari yang sangat kompak. Nah, nanti lain kali Ibu akan lihatkan video-video tentang tari saman ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ini tari apa coba? Tari serampang 12, Bu. Tari serampang 12. Ada yang tahu dari mana serampang 12? Sulawesi, Bu. Sulawesi? Dari Ambon. Jambi. Coba lihat dari pakaiannya. Jawa, Bu. Jambi, Bu. Jambi. Dari mana kira-kira? Jawa. Ini pakaian adat Melayu dari sekitar Sumatera Utara, Riau. Ini merupakan dari serampang 12 dari Sumatera Utara. Jadi ini adat-adat Melayu yang seperti ini ya. Cirinya bajunya seperti ini biasanya adat Melayu. Kemudian ini termasuk jenis tari apa? Bentuknya. Kipas, Bu.
Tarik kelompok kah? Tarik kipas, Bu. Tarik kipas. Iya, benar, tarik kipas. Dan bentuknya secara berkelompok, Bu. tarik kelompok, pinter. Ayo, dari mana tarik kipas? Dari Namanya sih, Bu. Iya, pinter Sapriani, dari Sulawesi, tarik kipas. Kemudian, oh tadi sudah nih ya, tarik taman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira pembelajaran hari ini kita tentang apa ya? Coba Ibu minta Sophia, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa saja? Oh, Sophia, oh, tidak ada. Putriana, coba Bu. Iya, Bu. Putriana. Iya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama itu, Bu, tentang yang pertama tadi itu kita belajar tentang perubahan wujud benda karena pengaruh kalor. Iya, Terus yang kedua itu tadi kita belajar tentang apa Ibu? Yang ketiga ya. Yang ketiga itu tadi tentang jenis tarian. Ada tari kelompok, tari berpasangan. Ibu minta lagi, Wahyu coba ulangi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa ya kira-kira ya? Dari awal sampai sekarang. Kesimpulannya adalah benda bisa berwujud dikarenakan oleh sebuah faktor. Faktor apa itu? Tergantung, Bu. Perubahannya. Maksudnya itu? Kalau dari cair ke gas kan faktornya lain. Iya, apa? Kalau misalnya dari cair ke gas, ayo. Kemarin kita sudah belajar dari cair ke gas. Faktornya karena kolor. Kalor, Nak. Bukan kolor. Kalor, Wahyu. Kalor, sayang. Oh, kok kalor? Apa Bu namanya, Bu? Kalor. Iya, gara-gara kalor. Ya, jadi kalau misalnya kalornya banyak, maka bisa mengubah bentuk benda. Ya, contohnya tadi apa? Lilin. Ya, pernah lihat lilin kalau kita hidupkan apinya, lilinnya kira-kira masih begitu bentuknya atau tidak? Sudah berubah, Bu. Iya, dia akan lama-lama mencair. Sama juga kalau misalnya kalian lihat kalau ada tukang las, bisa lihat tukang las ya. Pernah lihat tukang las ya, kalau dia hidupkan itu apinya panas jadi berubah bentuk, jadi bisa nempel Gila, Bu. besi itu. Iya, besi itu kuat ya, tapi karena dihantarkan panas terus-menerus membuat benda itu berubah bentuknya. Paham sampai di sini anak ya? Lanjut. Nah, kita akan mengerjakan evaluasi. Siapkan kertas kalian. Ya, seperti biasa Ibu akan melaksanakan evaluasi. Kalian silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, catat soalnya. Oke. Sudah? Ibu kasih waktu 10 soal ini dikerjakan selama 20 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Sudah mengerjakan tugasnya tadi, sudah Ibu lihat. Ya, yang pertama kali kumpul Sapriani bagus sekali. Lanjut lagi Wahyu dan seterusnya teman-temannya. Ya, tadi juga sudah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ternyata hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya, Nak, ya, dari perubahan wujud benda, lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok, dan akhirnya kita belajar tentang tarian-tarian. Dan itu semua merupakan hal-hal yang sering sekali kita dapatkan, khususnya itu perubahan wujud benda.
ya, secara tidak langsung kalian itu selalu melakukannya, tapi kalian tidak tahu kalau benda-benda di sekitar kalian itu bisa berubah bentuknya. Ya, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Lebih dan kurang ada yang mau ditanyakan untuk hari ini, Nak? Pembelajaran hari ini sudah jelas semua? Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas Bu Guru. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Iya, terima kasih. Sudah Yusna. jelas, Bu. Ibu minta nanti kalian kerjakan, nanti Ibu akan kirim. Nanti Ibu kirimkan tugasnya ya. Nanti kirimkan tugas di rumah dari WA Group yang akan Iya, kita Bu. lakukan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu ya dari Sabang sampai Merauke ya, untuk membuat kita lebih semangat lagi menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Are you ready? Ready, Bu. Oke, good. Kita mulai. 1, Ready, Bu. 2, 3. Oke, terima kasih. Menyanyinya sudah sangat semangat. Kita Ibu akhiri sampai hari ini. Besok kita lanjut lagi dengan pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap. Mana, Bu? Bagaimana kasih keluar ini? Oke. Bagaimana sih Bu Septiani? Katakan Bu Septiani. Bu Septiani. Iya, Pak. Gimana ada rasakan? Iya, Pak. Tidak kedengaran suara Pak. Apa, Pak? Gimana ada yang Anda rasakan setelah mengajar? Alhamdulillah lega, Pak. Sudah ini saya mau tidur banyak. Ini saya tidur. Sedikit sekali tidurku. Jangan dulu, masih ada Bu Rosdiana yang mau sekali tampil. Oh iya. Sebelumnya Bu Rosdiana, silakan berikan tanggapannya terhadap prosedur yang dilakukan oleh Bu Septiani tadi. Silakan. Pak Niswan dulu ya, Pak Niswan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun sedikit yang ingin saya sampaikan untuk Ibu Septiani. Yaitu yang pertama, Ibu Septiani sudah menampilkan wajah yang ceria ya di dalam mengajarkan. Ya, selanjutnya tutur kata yang santun, berpenampilan tenang, menampilkan rasa percaya diri, ya, berbicara yang tegas. Selanjutnya sudah melakukan pembelajaran saintifik. Ya, guru sudah memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi, menerapkan pembelajaran yang aktif. Ya, baik sedikit juga yaitu mengenai di tujuan pembelajaran, sepertinya tadi tertinggal menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum masuk inti pelajaran. Ya, selanjutnya pemberian motivasi sebelum memasuki inti pembelajaran. Selanjutnya di akhir pesan moral tidak ada tadi saya dengar. Selanjutnya pada doa penutup pembelajaran. Oh iya, saya lupa itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Niswan. Ya. Wah, sangat jeli ya, sangat jeli sekali. Itulah bagus kita saling mengingatkan. Oke, lanjut. Karisma, silakan Bu Karisma. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, apa yang Ibu Septiani lakukan tadi sudah mencerminkan guru memesona, terlebih dalam pembelajaran abad 21. Jadi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan, penguasaan baik dalam hal penguasaan materi, penggunaan media yang beragam, terlebih saya salut sama penguasaan kelas. Jadi tidak ada yang main-main karena sebentar disebut nama Pak. Jadi betul-betul menguasai kelas dalam proses pembelajaran bagus karena kita ditong berani main-main akan jangan sampai disebut mata. Iya, jadi untuk saya sedikitlah.
Saya meniru Pak Hamka kalau panggil orang kan saya langsung tembak saja. Nah, kayaknya bagus itu diterapkan biar aktif karena kalau tidak begitu nanti tidak ada yang menjawab pertanyaan saya. Ya bagus, teknik seperti itu bagus Bu, jadi tidak ada yang main-main. Itu kita lihat tidak ada yang kecuali. Saya sakit Pak, tapi saya berusaha duduk di sini karena teman-teman sebut namaku. Harus seperti itu ya. Kami tidak kelihatan orangnya, jadi harus itu. Iya, itu dari saya Pak. Terima kasih. Oke, Bu Rosana, ada Ciki Bu Rosana.